Menjuah-juah, ras selamat wari minggu man banta krina perpulungan kelengan Tuhan. Turang ras ini bas Tuhan ta Yesus Kristus selaku serayan Tuhan ia katakan kami menjuah-juah ras selamat wari minggu man banta krina man bandu ke kelengan kami si sekali ada dengar baktin ibas gereja anta enda ia katakan kami menjuah-juah kerehendu nambahi kriahan man banta krina. Ibas benar kebatin ta mari dagai sidak kekan momo karena perjalanan perpulungan Tuhan. Bagi rencana pelayanan gereja anta kubas wari-wari sirah enda. Si pertama berita CDAT, enggo idulu di Bata, opung doli tio panigul tom, tanggal 20 siwah Januari 2020 sada, i Kampung Pon, janah ikurkan ibas wari Senin, tanggal sada Februari 2020 sada, i Kampung Pon. Man banta perpulungan, sini ikut berangkat ateta, berangkat hari Senin jam siwah pagi-pagi pulung i gereja. Si tugas ibas kebaktian live streaming minggu siro emo sektor Korinti. Asa bancina kerina persembahan si libas gereja anta banci istor kurunggun gereja GBK Pendra Kasih arah rekening singgulit entah pe banci isahkan arah pengurus PJJ sektor masing-masing. Sadanari kita tetap harus bersabar kebaktin live streaming di rumah kita masing-masing selama masa pandemi COVID-19. Ras tetap kita berdoa gelah pandemi enda banci segera berakhir, gelah banci kita ras-ras pulung ibas pelayanan di tengah-tengah gereja anta. Si barem mau bantai bas wari minggu enda. Turang rasenina minggu enda iglari minggu Septua Gesima si ertina pepitu puluhkan. Ibas minggu enda iba baik kita guna nginget masa-masa ija Tuhan Yesus ngalakan percobaan rikut berbagai-bagai kiniseran ibas ia ngelai ibas doni enda. Si ingat uga Yesus icubai iblis i padang gurun. Yesus tetap menang ibas kerina percobaan. Maka marilah kita muji ras pebadiakan di bata ibas kebaktin ta enda. Maka kita pei pengasupna nalukan kerina percobaan bas kegeluhenta. Mari rendah kita sepuji Tuhan tambahan klasis nomor 100 sada iba bayi pemusik ras song liderta.
Ibas gelar di bata Bapa si mada kuasa. Ibas gelar anak-anak Yesus Kristus sinalukan kerina kuasa kegelapan. Ras ibas gelar kesah si badia, si mereken gegeh guna ngalakan perbeben geluh. Penampat man banta rehna ibas jahwenari, sina pelangit ras doni, si engkawali perberkat ras permulihta, genduari nari seh rasa lalap. Amin. Berita karena perbahanan ras sura-sura di bata, terpalaskan Yohanes Sada ayat 14. Kata enggo jadi manusia, janah ia ringan i tengah-tengah ta. Enggo idah kami kemuliaan sembelin, ema kemuliaan si berikan di bata manbana, rikitekan ia anak di bata si tonggal. Anak cidahkan lias ate ras kai si benar karena bapa Perpalasan kata di bata indah sepuji ia ras kita rendai kitab mendendan GBKP 462 iba bayi pemusik ras song leader bah. Padan di bata guna dalani kegeluhan simbaru, perpulungan rasa bancina ras tedis kita kerina. Tuhan perkuah dengan perkelengkap, lapedas ia merawa, ia dem alu keleng ate si tetap. Labo kita iukumna sueras dosanta, labo ia erbalas manbanta sueras kesalahanta. Emaka selaku perseruhan di bata, aku nahkan kata naman banta kerina sing aku ken dosa ras kesalahanna. Dengan jera ibas dosa ras kesalahan nanari.
Nina, peridilah banta maka kita bersih. Ngadikanlah erbahan kejahatan ia depan-depanku. Olanai bahan sila mohuli, tapi erlajarlah erbahan si bujur. Ipridina kita maka bersih bagi salju. Aminagia arkiteken dosanta kita enggombiring bagi tengguang. Mulihi kita jadi bentar bagi kapas. Amin. Si puji Tuhan, ibas pergogoh si engkau berikan naman banta arah dendenta. Kitab denden GBKP 303 ibabai pemusik irasong liderta. Terang geluku, kamesing kelili tertingku, lakap liksi man kebiaranku. Oh Yesus sama kabentengku, makan alalin kentarku, amin liksi jahat berpaku. Terang geluku, kamesi engkau wali aku, ibas salin kesusahanku. Oh Yesus ajarimin aku, gelang gelung ikut pratendu, arah dalam salam babai aku. Kita bahas ngugi kata di bata bagian si pemenang. Perpalaskan Mazmur 110 sada ayat sada 10. Mazmur 110 sada ayat sada 10 katana dina bagenda. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, alu bulat ukur ku katakan bujur man Tuhan. Di tengah-tengah kalak bujur ras ibas perpulungan. Andiko belina perkara-perkara si ibahan Tuhan. Kerina kalak si meriah ia kapna rasa merincuh ngantu hisa. Kerina si ilaku kena mulia dengan terpuji, kini bejurena tetap rasa lalap. La ipediak Tuhan kita lupa perbahanana si mejin, ia si perkeleng dengan perkuah. Ibre kena rezeki man kalak si kemalangan man bana, dengan la pernah lupa perpadanana. Enggo icidah kena kuasana man bangsana, alu mereken tanah bangsa-bangsa man bana. Ibas kerina perbahanana, ia tetap dengan bujur. Kerina perintahna tetap teguh. Undang-undangna tetap tahan rasa lalam. Ibreken alu bujur, alu kebenaran. Ipulahina bangsana, jenari ibahana perpadanan si tetap rasa. Badia dengan medolat metuhu-tuhu di bata. Benar-benar kepentaran ema erkemalangan man Tuhan. Man kalak si erkemalangan man bana, ibrekena kap pemetah si muhuli. Terpujilah di bata seh rasa lalap, seh cinda. Ketuahan kalak semegikan kata di bata, dengan si makai kenca ibas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. Haleluya.
Sope, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita minta kekuatan dari Roh Kudus untuk memberikan kekuatan baru. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa. Minggu terakhir di bulan Januari tahun 2021 ini, kami diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan nama-Mu yang kudus. Kami diberi kesempatan juga untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu berkuasa membebaskan kami, mengubah gelap menjadi terang, mengubah hati kami dari kecemasan menjadi kekuatan baru, karena firman-Mu berkuasa. Bahkan firman-Mu menjadikan langit dan bumi menjadi teratur. Hidup kami pasti teratur, diberkati dan diteguhkan. Karena firman-Mu lah kekuatan kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Roh Kudus memberikan kekuatan baru. Ini doa kami Bapa. Kami datang di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adapun firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada minggu terakhir di bulan Januari 2021 ini, mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dari kitab Lukas 4 ayat 31 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu." Sampai di sini firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini, perkataan Yesus berkuasa, atau Tuhan Yesus berdaulat dan berkuasa. Luar biasa. Saudara, kalau kita baca firman Tuhan dari Lukas 4 ayat 31 sampai 37 ini, bahwa ternyata kuasa-kuasa kegelapan bisa juga masuk di dalam rumah ibadat atau bait Allah. Tidak ada jaminan ketika ada orang masuk gereja lalu dia sudah otomatis terbebas.
dari kuasa kegelapan. Jikalau dia tidak bertemu dengan Yesus, hanya bertemu dengan diri sendiri, bertemu dengan masalah, bertemu dengan orang lain, tidak akan terbebas. Tetapi jikalau saudara bertemu dengan Yesus, yang firman menjadi daging, yang berkuasa, yang berotoritas, pasti mendapatkan kebebasan. Karena di mana firman itu berkuasa, di situ terjadi kemerdekaan. Mari kita lihat dari firman Tuhan yang kita baca dari Lukas 4 ini. Ketika Yesus pergi ke Kapernaum di sebuah kota di Galilea, lalu ia mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Pengajarannya yang penuh kuasa dan berwibawa, sehingga orang yang mendengar perkataannya itu benar-benar dikuatkan, benar-benar diperbaharui, benar-benar mendapat kebebasan. Dan setiap orang mendengarkan perkataan pengajarannya yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, membuat orang lain sanggup mengambil keputusan. Bahkan ada kuasa di dalam perkataannya. Pohon ara sekalipun kering dibuatnya. Ketika dia menyumpahi pohon ara karena tidak berbuah. Danau Galilea yang saat itu murid menyeberangi dan terjadi angin taupan. Lalu Yesus katakan, diam dan tenanglah. Maka dengan perkataan itu membuat danau itu menjadi tenang. Perkataannya, firman yang keluar dari mulutnya berkuasa. Tidak pernah perkataan atau ucapan atau falsafah seorang raja pemimpin yang sangat terkenal di dunia melampaui perkataan Tuhan Yesus. Kata-kata yang diucapkan Tuhan Yesus, kehebatan ucapan Yesus karena memiliki kuasa. Firman-Nya menembus hati kita. Firman-Nya luar biasa memberikan penghiburan. Saudara, bahkan firman-Nya menyembuhkan. Kata-katanya mengampuni. Kata-katanya memberikan pengharapan kepada orang yang putus pengharapan. Saudara, maka ketika beberapa orang yang berada di bait Allah, semua mengakui bahwa perkataan Yesus itu luar biasa. Mereka takjub, mereka heran. Mereka bertanya-tanya di dalam hati, siapakah gerangan dia? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dialah firman yang telah menjadi daging. Dialah logos yang dulu dijanjikan, diperkatakan. Dan sekarang telah hadir di bait Allah di kota Kapernaum, saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat setelah dia mengajar itu, ada seorang yang kerasukan setan, ia berteriak-teriak dengan suara keras. Ya, ada yang kerasukan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu sewaktu terjadi kerasukan,
Lalu ayat 34, hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami, aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Tidak hanya manusia yang takjub kepada perkataan itu. Tetapi iblis juga gemetar, takut. Iblis juga tunduk, bahkan mengakui Yesus adalah Allah, kudus dari Allah. Diakuinya Yesus adalah yang kudus dari Allah. Saudara, ini luar biasa. Ini satu pengakuan yang datangnya dari kuasa-kuasa kegelapan. Kata kuasa dinamai exousia, dunamos. Ya. Exousia yang dinamai kuasa, otoritas, dinamos berarti kekuatan penuh, tidak tertandingi, dan orang yang dihardiknya atau kuasa gelap yang dihardiknya tidak akan bertahan di tubuh manusia, di jiwa manusia. Ya, ada otoritas yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di dalam Injil Lukas ini, ya, ada dua mujizat yang dilakukan Yesus. Pertama, mengusir roh jahat. Dan yang kedua, menyembuhkan mertua dari Petrus. Ya, dia melakukan itu. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, berarti ketika dia menghardik kuasa gelap dari tubuh, dari jiwa seseorang, dia berkuasa atas kegelapan. Dia berotoritas atas iblis yang telah mengacaukan dunia, yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Dan kedatangan Yesus, kedatangan kerajaan Allah di bumi, yang menguasai, menghardik kuasa-kuasa kegelapan, merebut manusia dari neraka, merebut manusia dari setan, merebut manusia dari kuasa cengkeraman, kuasa kegelapan. Yang dinamai ekbalo. Kata ekbalo ini merebut dari, memindahkan dari gelap kepada terang. Ya, atau mengusir, boleh juga dikatakan eksorsis, saudara. Dikeluarkan, dipindahkan, dihardik. Lalu Yesus juga menyembuhkan penyakit fisik. Berarti Yesus juga berkuasa atas fisik. Dia berkuasa atas kuasa gelap, berkuasa atas fisik jiwa kita. Berarti Yesus hadir menyembuhkan secara holistik, secara menyeluruh. Ya, siapapun yang datang kepada Yesus, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, ya, kutuk diubah menjadi berkat. Ini luar biasa otoritas Yesus. Mari kita perhatikan kembali dari ayat 34, hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Saudara, kata diam ini dinamai di dalam bahasa Yunani Timoteki. Ya, Timoteki. Artinya tutup mulutmu. Ya. Dia katakan tutup mulutmu. Ya.
Dia membungkam mulut kuasa gelap. Sehingga tidak lagi bersuara di bumi. Tidak lagi mempengaruhi orang-orang lain. Tidak lagi memekakkan telinga orang-orang percaya. Kalau ada firman Tuhan di dalam diri kita, maka kuasa kegelapan bungkam. Kuasa kegelapan itu hancur kembali. Ditutup mulut iblis. Timoteki, saudara. Tutup mulutmu. Ya. Close your mouth. Ya. Berarti tidak ada lagi kekuatannya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak. Lalu keluar daripadanya. Dan sama sekali tidak menyakitinya. Ya. Walau iblis dapat mengguncang manusia. Walau iblis dapat mempengaruhi manusia. Tetapi ketika kita undang Yesus menjadi raja atas hidup kita. Ada firman Tuhan dalam hidup kita. Ada Yesus kita hadirkan, maka kekuatan iblis itu bungkam, dihancurkan, kekuatannya tidak lagi menguasai manusia. Mari, saudaraku, tidak hanya di zaman Yesus di dalam Lukas 4 ini. Kuasa Tuhan Yesus nyata menghardik, menyembuhkan, mengusir orang yang terikat dengan kuasa kegelapan. Tapi sampai hari ini, kalau kita baca Markus 16 ayat 17, tanda-tanda orang percaya dia akan mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, tanda-tanda orang percaya. Ya. Saudara, bahkan dikatakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atas kamu. Kita akan memiliki kuasa. Jikalau Roh Kudus itu menguasai kita, makanya undang Roh Kudus itu hadir dalam hidup kita. Berkuasa atas hidup kita. Maka kita berani mengatakan, saya perintahkan engkau, hai setan, keluar dari perempuan ini. Ya, seperti yang dilakukan Paulus dalam kitab Kisah Rasul 16 ayat 16. Maka dia katakan, kuperintahkan engkau keluar dari perempuan ini. Ya. Dan seketika itu juga perempuan itu terbebas. Seperti yang terjadi di bait Allah ini. Mengapa? Karena di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, roh yang kita miliki jauh lebih besar dari roh kuasa kegelapan. Roh di dalam setan. Bagaimana supaya lebih hebat? Hadirkan firman Tuhan dalam hidup kita. Hadirkan Yesus. Ada pujian kita, ada penyembahan kita. Ada kita berseru kepada Tuhan. Hadir kita selalu di dalam ibadah, puji namanya, saudara. Kalau tidak ada perkataan Tuhan dalam hidup kita, mustahil kita sanggup mengusir kuasa kegelapan. Karena ada 3 pengaruh kuasa gelap sampai hari ini. Tawaran itu terjadi di perjanjian lama dan perjanjian baru. Tawaran itu sampai kepada Adam. Sampai juga kepada Yesus waktu dia berpuasa. Tawaran pertama yaitu ingin tetap hidup. Banyak orang sekarang ingin tetap hidup. Tidak mau mati. Jadi setelah tua juga masih ada jimat-jimat penahan, penangkal dirinya. Dan sulit sekali dia meninggal. Kadangkala ada orang yang belum percaya harus dibuka atap sengnya di atas. Ada pula yang dipukulkan dengan
ada pohon tertentu, pohon keladi dipukulkan ke tubuhnya, baru dia meninggal. Ada pula diberikan jeruk purut, baru dia meninggal. Karena ada barang-barang perdukunan diberikan kepadanya. Itu satu trik-trik kuasa kegelapan, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertama, orang ingin tetap hidup. Jangan pakai jampi-jampi. Jangan pakai bagaimana supaya kita tetap hidup. Ada yang memakai anak ikan gabus dimakan, hidup terus di dalam. Ada juga memakai buah saga merah. Ada jeruk purut kecil. Ya, ada juga dipakainya 1000 kaki, macam-macam dipakai. Tapi itu semua trik-trik iblis. Karena di dalam Yohanes 4, 8 ayat 44 iblis itu pembunuh, penipu, tidak ada kebenaran. Dia bapa pembohong. Tapi Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Siapa mengikut setan, dia pasti dibawa kepada kegelapan. Tapi siapa mengikut Yesus, dia mendapat kebenaran, kehidupan, jalan yang pasti. Jangan ikuti kegelapan. Siapa jatuh ke dalam kegelapan, berdukun, dia gampang jatuh berzina, ya. Gampang ada istri gelap, istri terang, istri yang sah saja susah memberi makannya zaman sekarang. Apalagi istri gelap. Maka uang Anda digelapkan. Harga diri saudara digelapkan. Namanya pun gelap-gelap, kan mengerikan, saudara. Ya, saudara berjalanlah di dalam terang. Yang kedua tawaran iblis, kalau tadi ingin tetap hidup. Yang kedua ingin berkuasa. Saya temukan dalam pelayanan pelepasan. Ya, ada yang dipakainya taring harimau. Wajahnya juga kayak harimau. Kalau marah, wah, suaranya itu mendengus kayak harimau. Ya. Tapi ketika katakan sebut nama Yesus, dia terlepas. Ya. Nah, ada juga memakai rantai wili. Ya. Ada juga memakai keris. Keris itu bisa pergi, bisa datang kembali. Ya, dikatakan di dalam Ulangan 7 ayat 7. Jangan bawa satupun ke rumahmu barang-barang seperti itu. Dia jadi antena kuasa gelap. Kalau dibawa, kamu akan jatuh ke dalam kuasa-kuasa kegelapan. Maut. Jangan. Dia jadi antena kuasa kegelapan. Ingin berkuasa. Lalu yang ketiga, ingin mengetahui. Ya, seringkali orang ingin mengetahui. Coba tanya, bagaimana kalau saya buka usaha nanti di sini? Apa kata nenek itu? Apakah rezeki saya dekat? Lalu mulai komat kamit, mulut dukun. Wah, kalau kamu ingin laris, pakailah pengelaris. Akhirnya tidak hanya barang dagangannya yang laris, dia pun jadi laris. Nah, ini berbahaya karena iblis tidak pernah gratis dibuatnya. Selalu ada tumbalnya. Diminta ayam tuntutnya lembu, diminta lembu tuntutnya gajah, diminta gajah tuntutnya nyawa. Jangan mau. Datanglah kepada Yesus. Dia terang kebenaran. Maka kita akan takjub. Kita akan melihat bagaimana dia membebaskan kita. Tetaplah tunduk kepadanya. Dia berkuasa. Dia kekuatan kita. Tetap percaya kepadanya. Hadirkan Tuhan. Di dalam ibadah kita. Dalam doa kita. Dalam pengharapan. Kita membaca firman Tuhan. Jangan percaya kalau ada nanti berkata, akulah nenekmu, akulah opungmu. Itu semua iblis.
Opung kita sudah mati misalnya. Tapi dia datang dalam mimpi, datang dalam perkataan. Datang dengan media-media lain. Katakan, hai iblis engkau penipu. Bukan seperti itu kakek saya. Saya perintahkan kau keluar dalam nama Yesus. Maka dia tidak akan berani lagi. Kepada kita diberi kuasa. Jangan takut. Bilangan 23 tidak mempan mantra-mantra dan perdukunan. Bagi keturunan Israel, bagi keturunan Yakub, kita adalah Israel baru, tidak mempan. Ada rencana orang yang mengguna-gunai kita. Coba bernyanyi selalu. Puji nama Tuhan, berkuasa firman itu, maka kita menang. Ya, jangan takut karena kepada kita diberi kuasa. Selamat dari Minggu, Tuhan memberkati kita dalam situasi corona juga. Hadapi, jangan takut. Tetap berdamai dalam situasi ini. Tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, firman-Mu kekuatan kami. Firman-Mu memiliki otoritas yang penuh sehingga iblis juga takut bahkan keluar. Karena firman-Mu di dalam Yakobus 4 ayat 7. Sembahlah Tuhan. Lawanlah iblis maka dia lari daripadamu. Terima kasih untuk firman ini Bapak. Ajar kami supaya tidak takut menghadapi kuasa gelap. Karena kepada kami sudah diberikan kuasa untuk itu. Kawal dan kuatkan kami. Roh-Mu yang kudus mengambil alih setiap pikiran kami, hati kami, perkataan kami, perjalanan hidup kami. Bentengi kami Tuhan. Sehingga panah-panah iblis tidak akan mampu menembus kami. Karena malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami. Di sekeliling hidup kami dan rumah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Alu Muhammad mari ras kita kerina tedis. Ras-ras kita ngakuken kini tekenta. Raduken kalak Kristen ibas kerina paksedonienda. Ninta dage ras-ras. Aku tek mandi bata. Bapa silar sibar kuasana. Sina palangit ras doni. Aku tekman Yesus Kristus anakna si tonggal Tuhanta. Si jadi arah kesasi badia. Tubuh idur sing udang-udang nari. Si so keliaman tergelar si Maria. Sing nanami kinisran. Sangana perintahan Pontius Pilatus. Nipakun kayu persilang. Mate jenari kuburkan. Nusurku doni kematen. Pataluarikan go keke basi matenari. Nangkih ku surga. Perkunurah kumu di bata. Bapa sila sibar kuasana. Jenari remia pagi. Ranakan singgeluras singgo mate. Aku tekman kesas si badia. Janalit sada gereja si badia. Persadaan kalak si badia. Pengalabi dosa. Kini keken kula. Kegeluhan sira selalap. Amin. Kundul perpulungan. Sepak sana kita ngandaskan persembahan ta. Kata di bata karena persembahan man bantai baswari. Minggu si badia enda. Si katakan bujur man di bata ibas lias. Ateras perbahanan naman banta. Ndeskenlah kulandu man di bata saja selaku persembahan singgelu. Rikutkan singena Athena. Sebab bagaimana arusna kam bersembah mandi bata sueras biaknu selaku makhluk sirukur. Roma 12 ayat sada. Tupung kita nehken persembahan ta. Rendai kita bangkit serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus, maju
Mari ras kita retoto, ibas pertoton persembahan ras sapaatta. Mari retoto kita. Bujur katakan kami man bandu Bapa, ibrendu kesempatan man kami lakonehken pengatakan bujur kami, Bapa persembahan kami, ergiteken korban Yesus bas kayu persilang, sehingga mempersembahkan geluhna man kami. Maka ajari kami mempersembahkan persembahan kami, persembahan korban guna kemuliaan gelarmu. Pasu-pasu tetap persembahan kami Tuhan, tambah-tambahi gegeh rezeki simpar. Gelah kami singgo i pasu-pasundu, ngasup kanehken pasu-pasu nandangi pelayanan kami tengah-tengah dunia. Ertoto kami Tuhan, pasu-pasu kerina perpulungendu, si ibadah dengai rumah, Tuhan, kam berikan gegeh semangat, lah kami leja, lah kami putus asa, sebab kata nueme sirbanca kami megegeh mulihi. Pasu-pasu keluarga kami, maka gereja rumah sinibahan kami mampu mengajarkan kata nandangi keluarga kami. Kami ngasup, saling mendukung, saling mendoakan. Kam masu-masu kami. Pasu-pasu orang tua kami singgo lanjut usia. Bregegeh Tuhan. Bagepe si lanaiku jabuna kam kuhisa. Pasu-pasu kerina anak-anak kami Bapa. Sikitik dengape singgo sekolah secara daring tak kuliah. Bagepe anak-anak kami si berjuang mendapatkan pekerjaan Tuhan pasu-pasu. Bagepe anak-anak kami singgo bansin jabukan bana. Yakin ras percaya kami pasti ibrendu teman hidupnya. Pasu-pasu anak-anak kami kerina Tuhan, keluarga-keluarga kami. Pendahin kami pe pasu-pasu Bapa. Ertoto kami pasu-pasu kerina kekelengan kami sikote sangana ekonomina. Kam masu-masu sa Bapa. Jit menjadi lit kena PHK. Lit kadeba usahana pe terkendala. Tuhan mekuahatin. La kekurangan di bahan dukrina. Arah pasu-pasu dua Bapa. Tertoto kami ija keluarga naras Bapa Pani, Opung Pani, Doli, Ngo idilo di Bata, janai kuburkan waris nenen dari kampung Pon, pasu-pasu Tuhan, bre pengapul, bre damai sejahteraan man keluarga narasena pe. Si berulang tahun pe tandendu skala-skala Bapa. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan kehormatan di tangan kirinya. Pasu-pasu kerina kemahandu si bertugas warienda. Song leader di Philadelphia, pemain musik. Bagai tim IT si mengarahkan kami ibadah virtual. Kam masu-masu ke kelengan kami Bapak Esther karos kami. Tambah-tambahi berkat duman kami Tuhan. Pasu-pasu keadaan bangsa ras negara kami. Tu kami Tuhan. Ibas paksana kari tenang mulihi keadaan kami. Banci kami Tuhan. Mulihi beribadah kam masu-masu sa. Terpuji kam Bapa. Endam pertoton kami, reh kami bas gelar Tuhan Yesus. Tuhan Juru Selamat kami singgelu. Amin.
Alu Muhammad mari ras kita kerina tedis, ras kita toto baginya jari Tuhan Yesus, ninta ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu pabadi amin. Remin kini rajandu, selamin pratendu bas dunia indah bagini surga. Berikan man kami akan cukup baswari sendahenda, alemi salah kami, bagin alemi kami salah kala empat kami. Olamin kami babak kambas percobaan, tapi olangi kami dursilat nari. Sebab kam kapsimada kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan sin dekan-dekahna. Amin. Bangkatlah kegeluhendu, saksikanlah mankrina jelma, maka kam anak-anak di bata. Jana alokanlah pasu-pasu itu di bata nari. Kegelengan kular sibar ngarak-ngarak geluhdu. Ikawalina kam, ipegegehina rasi pasu-pasu nama kam. Sidalankan singena Athena. Ia sinjamini ras nikapkan keperlundu. Lakam kekurangan. Janah ia tetap raskam. Seku kedungan zaman. Amin.